konsep yang mau saya perkenalkan. TML. Apa itu TML? Total Mind Learning. Maksudnya apa sih Total Mind Learning? Dan apa kaitannya dengan pembelajaran? Atau apa kaitannya dengan pengajaran seperti itu? Total Mind Learning itu adalah suatu bentuk atau model dari proses pembelajaran yang lebih disempurnakan. Kenapa lebih disempurnakan? Pertama, kita tahu bahwa ketika kita belajar, tidak semua dari potensi pikiran kita digunakan. Tidak semuanya dari potensi pikiran kita digunakan. Kita punya kata orang, kita punya otak kanan dan otak kiri. Cerebral cortex itu sendiri terbagi atas 4 lobes: frontal, temporal, parietal, occipital lobes. Apa kaitannya semuanya dengan pembelajaran? Nanti saya akan jelaskan. Jadi intinya adalah total mind learning itu adalah bagaimana seseorang bisa belajar menggunakan seluruh yang dia punya. Bayangkan Bapak dan Ibu punya mobil Ferrari. Dia bisa melaju sampai 300-400 km per jam. Tapi Bapak dan Ibu hanya menggunakannya 10 atau 20 km per jam. Sayang sekali kan? Karena apa? Karena Bapak dan Ibu tidak tahu. Oh ternyata bisa atau begitu kan? Oke? Total mind learning. Jadi kita menggunakan seluruh potensi. Ada ya? Selain itu, total mind learning ini itu memperluas definisi kita tentang pembelajaran. Maksudnya yang namanya belajar itu bukan lagi baca buku, mendengarkan kuliah, itu sudah old fashion. Contohnya apa? Tadi yang saya katakan, alergi. Cari satu orang yang memiliki alergi, alerginya akan bertambah. Kalau dia alergi debu, tidak berapa saat lagi dia pasti alergi dingin. Tidak berapa saat lagi dia pasti alergi yang lain, seperti itu. Apa artinya itu? Apakah itu artinya adalah alergi adalah suatu respon yang dipelajari? Oke? So, jadi arti dari pembelajaran itu sendiri diperluas. Arti dari pembelajaran itu diperluas. Termasuk di dalamnya adalah fobia. Tadi saya katakan, fobia itu adalah suatu bentuk apa? Fobia. Suatu bentuk pembelajaran. Karena kalau Bapak dan Ibu akrab dengan konsep stimulus respon, maka ada satu stimulus yang kemudian diartikan oleh pikiran Ibu dengan respon tertentu. Dan ini terasosiasi. Dan saya katakan kepada Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu boleh mencatatnya. Ya, ketika orang ingin belajar, dia butuh 2. Yang pertama adalah dia harus punya representasi mental. Dan yang kedua, dia harus menguasai konsep tentang asosiasi. Representasi mental itu yang membuat seseorang itu paham. Kenapa dia bisa mengingat? Karena ada yang disebut representasi mental. Tapi selain representasi mental, ada juga yang disebut sebagai asosiasi. Yang namanya, yang konkret tadi apa? Otak atau pikiran? Otak, thank you. Oke, berarti pikiran adalah sesuatu yang abstrak. Mempelajari sesuatu yang abstrak harus dibuatkan modelnya. Kalau kita mempelajari otak, kita bisa mengetahuinya seperti itu. Studi tentang otak, ini unik. Karena awal-awal orang abad 17 seperti itu, studi tentang otak itu menggunakan frenologi. Pernah dengar? Frenologi itu artinya ada satu part di otak Anda yang berkenaan dengan sombong. Ada satu part di otak Anda yang berkenaan dengan dengki. Ada satu part di otak Anda yang berkenaan dengan yang lain lagi seperti itu. Pada 1800-an 1900-an, kita mulai menggunakan suatu konsep yang berbeda yang disebut lokalisasi. So ada satu bagian di otak Anda yang berkenaan dengan fungsi kognitif tertentu. Apakah dia mengenal wajah, atau dia mengenal suara, atau dia kemudian mencium bau seperti itu. Nah, kalau seumpamanya mempelajari tentang otak itu jauh lebih simpel, jauh lebih mudah. Kenapa? Konkret. Nah ini abstrak. Pikiran itu abstrak. Tapi saya beritahu kepada Bapak dan Ibu, karena ini tidak pernah dipelajari, akibatnya studi itu jauh dari optimal. Tahukah Bapak dan Ibu, ada yang disebut sebagai pikiran bawah sadar? Ya, saya pernah dengar, tapi saya nggak merasa punya. Sementara Ibu duduk di depan saya, melihat saya, mendengarkan saya, sadarkah Ibu pada sentuhan cincin di jari kiri Ibu? Sekarang, terasa? Tapi pada saat sebelumnya tidak terasa kan? Apakah cincinnya tidak ada? Artinya, awareness kita
itu terbatas. Karena awareness kita terbatas, apa yang terjadi selanjutnya adalah unik. Kita sering mengalami suatu kejadian yang disebut contohnya deja vu. Kayaknya saya pernah deh kesini. Kayaknya saya pernah kenal deh. Saya pernah begini, saya pernah begitu, saya pernah begini, saya pernah begitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Conscious dan non-conscious, contohnya dari seluruh potensi. Jadi ada dua, contohnya dulu ya. Ada yang disebut conscious, ada yang disebut non-conscious. Non-conscious apa? Sesuatu yang di luar awareness Bapak dan Ibu. Ibu sedang menulis, mendengarkan saya, melihat saya. Sadarkah Ibu dengan sentuhan kacamata di wajah Ibu? Baru terasa sekarang. Karena kalau memperhatikan semuanya, itu tidak mungkin. Otak Anda terbatas. Mengetahui tentang ini mudah sekali untuk mencolek orang di pinggir jalan. Dan kemudian dia melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah non-consciousnya. Caranya, saya akan beritahu. Giring dia ke sesuatu yang tidak atau berada di luar awareness-nya. Ketika dia sudah mulai aware, kacamata dia sudah mulai aware, saya pindahkan lagi ke kalungnya. Atau saya pindahkan lagi kemana? Saya pindahkan lagi. So, singkat cerita, consciousness-nya, kesadarannya tidak pernah aktif. Justru yang aktif adalah pikiran bawah sadarnya. And pikiran bawah sadar itu sangat reseptif. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada jinnya atau nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi karena memang semua manusia bisa belajar. Intinya adalah selama dia bernapas, pasti dia bisa belajar. Ada satu siswa yang sulit, ada satu siswa yang nggak mau belajar. Saya cuma tanya satu kepada bapak dan ibu, dia bernapas nggak? Ya, dia bernapas. Bawa dia ke saya. Karena selama dia bisa bernapas, dia pasti bisa belajar. Ada satu yang bertanya sama saya, iya, tapi dia bernapas, tapi dia diam aja tuh nggak bisa komunikasi. Salah, karena bapak dan ibu itu mengkerdilkan arti komunikasi. Komunikasi bukan sebatas verbal. Anda bicara dengan bayi, itu bisa dengan nafas. Contohnya apa? Anda mau menidurkan bayi, samakan nafas Anda dengan bayi. Setelahnya, Anda buat lebih lambat. Anda buat lebih lambat nafas Anda saat ini. Apa yang terjadi? Karena sudah ada rapor, dia akan mengikuti. So the point is, bagaimana membuild rapor, lalu baru kemudian kita melakukan apa yang kita ingin lakukan. Tapi kalau bapak dan ibu mengatakan bahwa yang namanya komunikasi adalah bicara, sekarang bagaimana cara yang menangani multiple sclerosis? Sementara dia bicara sendiri tidak bisa. Liur seperti itu, bagaimana? Apa dia tidak lagi bisa belajar? Salah, dia bisa belajar. Bagaimana caranya? Contoh yang paling sederhana saja, gunakan komunikasi biner. Kalau kamu setuju, kedipkan mata sekali. Kalau kamu tidak setuju, kedipkan 2 kali. Tapi itu membutuhkan kreativitas. Now remember, ketika ada sesuatu yang sulit, jangan ditinggalkan. Karena disitulah kesempatan terjadi proses pembelajaran. Yudis di sini, menurut beberapa dikatakan bermasalah. Dia bisa main di warnet lama sekali, bisa sampai berjam-jam dia tidak pulang. Betul Yudis? Thank you. Tapi Anda bisa cek sekarang seberapa tingkat kognitifnya, seberapa tingkat kecerdasannya. Kenapa? Karena saya meminta dia untuk mengingat seluruh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. You don't need bimbingan belajar. Itu yang disebut sebagai fungsi pembelajaran. Oke? Kenapa? Hal yang aneh menurut saya saat ini ya. Semester 2, SMA kelas 3, kalau sumpah dia tidak ikut bimbingan belajar, kalut. Saya nggak mengerti kenapa ya kalut. Pak, saya belum ikut bimbingan belajar nih. Loh kok ya takut sih? Kenapa? Saya pengen masuk UI. Terus kenapa yang pengen masuk UI? Adakah aturan yang untuk masuk UI ada harus ikut bimbingan belajar? Nggak ada. Tapi terjadi suatu penyimpulan di masyarakat seperti itu. Well, I tell you something. Keberadaan bimbingan belajar itu cuma ada satu di Indonesia. Tapi saya beritahu kepada Anda sekalian, kalau itu ada, berarti indikator dari titik-titik di sekolah. Karena prosesnya sama, kecuali ada nilai tambah yang tidak diberikan. Apakah kemampuan bapak dan ibu sebagai guru itu berbeda dengan kemampuan mereka? Tentu tidak. Nah, itu dia sebabnya kenapa saya ingin share berbagai teknologi ini yang bisa untuk mengupgrade kemampuan orang dalam belajar.